Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Yeti SEME selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pengantar ekonomi, dan selamat datang untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fania Putrada Bahrudin. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Hairun dari program studi akuntansi. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai materi saya akan membawakan sebuah pantun. Bangun pagi, pergi ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita dapat menentukan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, kita dapat menggambarkan tabel dan kurva permintaan dan penawaran. Definisi hukum permintaan. Dalam konteks ekonomi, permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan merepresentasikan kebutuhan atau keinginan konsumen akan barang dan jasa yang dipenuhi. Lantas, apa yang dimaksud dengan hukum permintaan? Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Itulah bunyi dari hukum permintaan yang berlaku. Asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ceteris paribus yaitu: yang pertama, jumlah produsen atau penjual tetap. Yang kedua, penjual tidak memerlukan harga tunai. Yang ketiga, penjual tidak khawatir jika suatu saat harga mengalami kenaikan. Dan yang keempat, teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tetap. Berdasarkan daya beli, jenis permintaan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang disertai dengan daya beli konsumen. Contohnya, si A ingin membeli sebuah baju baru dan pada saat itu juga si A memiliki uang untuk membeli barang yang diinginkannya tersebut. Yang kedua, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli konsumen. Contohnya, si B ingin membeli sebuah gelang emas, tetapi uang yang dimilikinya tak cukup, sehingga keinginan si B untuk membeli gelang tersebut belum bisa dipenuhi. Yang ketiga, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang disertai dengan daya beli konsumen, tetapi di sisi lain konsumen masih mempertimbangkan untuk membeli barang atau jasa tersebut atau tidak. Contohnya, si C memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah laptop seri terbaru, namun si C belum berkeinginan untuk membeli laptop tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, maka kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Dan apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementer naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Yang ketiga, pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat, penduduk. Faktor ini jelas berpengaruh terhadap permintaan. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta semakin bertambah pula.
Begitupun sebaliknya. Apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa juga akan menurun. Kelima, selera konsumen. Faktor ini berkaitan dengan keinginan yang timbul dari dalam diri konsumen. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang atau jasa meningkat, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut juga akan meningkat. Yang keenam, ekspektasi. Ekspektasi atau prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Kurva dan tabel permintaan. Seperti yang dikatakan oleh The Law of Demand, ketika harga meningkat, maka jumlah permintaan menurun, dan sebaliknya, jika harga menurun, maka jumlah permintaan meningkat. Seperti pada tabel dan kurva, menunjukkan bahwa harga senilai 500 mendapatkan 50 permintaan, namun ketika harga naik menjadi 700, maka jumlah permintaan turun sebesar 30%, yaitu sebanyak 35 permintaan. Dan ketika harga turun menjadi 300, maka jumlah permintaan akan naik sebesar 50%, yaitu sebanyak 75 permintaan. Definisi hukum penawaran. Dalam konteks ekonomi, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu dan keadaan tertentu. Lantas, apa yang dimaksud dengan hukum penawaran? Hukum penawaran adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan positif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak juga barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Yang kedua, tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Yang ketiga, jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ekspektasi. Ekspektasi atau prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga. Kurva dan tabel penawaran. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Begitu pula jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Contohnya seperti pada tabel dan kurva di bawah ini yang menunjukkan bahwa harga senilai 400 mendapatkan 60 penawaran. Namun ketika harga naik menjadi 600, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik sebesar 20%, yaitu sebanyak 72 penawaran. Begitu pula jika harga turun senilai 200, maka jumlah barang yang diminta ikut turun sebesar 25%, yaitu sebanyak 45 penawaran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.